Menantu Pahlawan Negara, Bab 331 sampai Bab 340. Bab 331 Para Penagih Utang. Dasar Desta Lua Bangkal. Sejak kapan keluarga Buana berutang pada keluarga Unima? Acara ulang tahunku sudah berakhir, kenapa kamu membuat keributan lagi di sini? Sambil memelototi Desta yang datang meminta uang, Brian langsung marah besar. Selama ini, dia dan Desta memang tidak cocok dan saling tidak menyukai satu sama lain. Jadi, dia mengira Desta sengaja datang untuk membuat keributan. Selain itu, Desta membuat keributan tepat pada hari penyelenggaraan acara ulang tahunnya, jelas-jelas hanya untuk membuatnya kesal. Dasar tua bangka nggak tahu malu. Brian, kalau hari ini keluarga Buana nggak mengembalikan uangku, aku akan menyelenggarakan acara kematian untukmu. Desta memelototi lawan bicaranya dan berkata, sebelumnya keluarga Unima meminjamkan uang sebesar 170 miliar untuk perusahaan properti Grup Agung Makmur membayar utang mereka. Semuanya tertulis dengan jelas di kontrak, nggak mungkin bisa dipalsukan. Kini, Grup Perve keluarga Buana sudah membeli perusahaan properti Grup Agung Makmur, jadi seharusnya keluarga Buana yang bertanggung jawab untuk membayar utang ini. Menatap ekspresi ganas Desta, Brian membelalak kaget, tetapi dia tetap tidak mau kalah. Desta, jangan berbicara sembarangan. Selapa bilang Grup Perve adalah milik keluarga Buana. Jangan menyebar rumor yang nggak benar. Dia buru-buru menyangkal, Grup Perve didirikan secara diam-diam oleh keluarga Buana di ibu kota provinsi dan digunakan untuk investasi. Selama ini, keluarga Buana menyembunyikan informasi ini dengan sangat rapat. Mereka sama sekali tidak pernah mengumumkannya di depan publik. Desta meludah di lantai dan berkata, kalau ingin gak ketahuan orang lain, dari awal jangan melakukannya. Brian sialan, kamu pikir keluarga Buana bisa membohongi siapa dengan trik rendahan seperti itu? Kita sama-sama berasal dari keluarga kaya kelas 1, tentu saja memiliki bisnis rahasia di luar sana. Hal seperti ini gak hanya kamu saja yang tahu, banyak orang yang tahu. Beberapa tahun terakhir, keluarga-keluarga terkemuka di kota Banyuli diam-diam melakukan investasi dan mengembangkan bisnis di luar kota Banyuli. Alasan mereka melakukannya adalah kejadian yang menimpa Grup Agung Makmur beberapa tahun yang lalu. Kala itu, Grup Agung Makmur direbut oleh beberapa keluarga terkemuka. Tentu saja hal ini membuat semua orang mengkhawatirkan bisnis keluarga sendiri. Mereka tidak ingin berakhir seperti Grup Agung Makmur. Terlebih lagi, 2 tahun yang lalu, Grup Bintang Dharma direbut oleh 3 keluarga besar, kekhawatiran semua orang makin memuncak. Keluarga-keluarga terkemuka memang melakukan investasi bisnis di luar kota Banyuli secara rahasia. Namun, orang-orang yang bisa menduduki posisi kepala keluarga dari keluarga kaya kelas 1 tentu saja bukan orang bisa. Mereka semua sudah berpengalaman dan sangat licik. Hanya dengan sedikit memutar otak saja, mereka sudah bisa memahami semua hal ini. Hanya saja, mereka tidak mengutarakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Samar-samar, raut wajah Brian berubah menjadi pucat. Setelah Desta mengungkapkan kebenaran mengenal Grup Perve, mau tidak mau dia tetap harus mengembalikan uang sebesar 170 miliar milik keluarga Unima. Dia menggertakkan giginya, mencibir dan berkata, Desta, bukankah hanya 170 miliar? Keluarga Buana sanggup membayarnya. Brian, bagaimana dengan 170 miliar milik keluarga Yendia? Tepat pada saat ini, Zaki, kepala keluarga Yendia yang merupakan keluarga kaya kelas 1 menghampiri Brian. Sebelumnya, keluarga Unima dan keluarga Yendia mewakili Grup Agung Makmur membayar utang sebesar 340 miliar kepada Bank Sejahtera. Setelah itu, Luna secara khusus menandatangani kontrak peminjaman uang kepada 2 keluarga kaya kelas 1 tersebut. Namun, kepala keluarga dari 2 keluarga itu berinisiatif mengubah kontrak peminjaman uang menjadi kontrak investasi. Itu artinya uang tersebut sama saja digunakan untuk berinvestasi pada Grup Agung Makmur. Begitu mendengar ucapan Zaki, saraf-saraf di kening Brian langsung menonjol. Berawal dari 170 miliar, tiba-tiba mencapai 340 miliar, dia sudah mulai merasakan tekanan yang besar. Namun, dia tidak tahu semua ini baru permulaan. Uang sebesar 140 miliar milik Grup Bumantara juga harus keluarga Buana kembalikan. Kembalikan uang sebesar 180 miliar milik Grup Permata Buana. Grup Mega Prima juga berinvestasi sebesar 200 miliar pada Grup Agung Makmur. Juna, manajer umum Grup Bumantara.
Bella, Presidir Grup Permata Buana. Lionel, Presidir Grup Mega Prima. Satu persatu dari tokoh hebat itu angkat bicara. Mereka semua adalah tokoh-tokoh hebat yang berinisiatif membantu Grup Agung Makmur membayar pinjaman atau berinvestasi saat Grup Agung Makmur menghadapi krisis pemutusan pinjaman karena pengaruh Ardika. Sekarang, mereka semua meminta keluarga Buana untuk mengembalikan uang mereka. Totalnya adalah 4,94 triliun, nominal ini sesuai dengan uang yang kita peroleh dari Grup Agung Makmur. Pada akhirnya, seluruh anggota keluarga Buana tampak seperti tidak bisa berdiri dengan tegak lagi. Ada apa ini? Kenapa satu persatu dari tokoh-tokoh hebat itu seolah-olah sudah janjian untuk meminta uang mereka dikembalikan oleh keluarga Buana? Melihat ekspresi Brian sudah berubah menjadi muram, tiba-tiba Desta tertawa dingin. Tua bangka, bukankah tadi kamu bilang hanya 170 miliar? Sepertinya keluarga Buana sangat kaya, kalau begitu, cepat kembalikan uang sebesar lebih dari 4 triliun milik kami. Bab 332 Seseorang yang tidak mampu kamu provokasi. Awalnya, Brian hanya ingin mengeluarkan sedikit uang untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Unima. Namun, dia sama sekali tidak menyangka semua tokoh hebat yang datang menemuinya ini juga memintanya mengembalikan uang. Hanya dalam sekejap mata, ada begitu banyak orang yang datang menagih utang padanya. Kalau semuanya dijumlahkan, maka mencapai lebih dari 4 triliun. Keluarga Buana baru saja memperoleh lebih dari 4 triliun milik Grup Agung Makmur. Kalau diminta untuk mengembalikan uang, tentu saja mereka mampu untuk mengembalikan uang sebesar itu. Namun, memintanya untuk mengeluarkan uang bernilai fantastis itu, tentu saja Brian enggan melakukannya. Apa kalian sudah nggak punya logika? Grup Agung Makmur yang berutang pada kalian, seharusnya kalian menagih utang kepada Grup Agung Makmur. Brian berkata dengan marah, perusahaan properti Grup Agung Makmur dijual kepada Grup Perve adalah salah mereka, sama sekali nggak ada hubungannya dengan keluarga Buana. Walaupun dia sudah membuat kondisi Grup Agung Makmur separah itu, tetapi dia tidak keberatan untuk membuat kondisi Grup Agung Makmur lebih parah lagi. Dia sama sekali tidak merasa bersalah melempar tanggung jawab begitu saja kepada Grup Agung Makmur. Keluarga Buana sudah merebut seluruh aset Grup Agung Makmur. Kalau Grup Agung Makmur mampu mengembalikan uang kami, apa kami masih perlu mencari keluarga Buana? Lagi pula, tujuan kami mencari keluarga Buana adalah untuk meminta kalian mengembalikan uang kami. Bersedia atau enggak, kalian tetap harus mengembalikan uang kami. Kalau keluarga Buana enggak mengembalikan uang kami, jangan harap kalian bisa bertahan di kota Banyuli lagi. Setelah menyinggung kami, aku lihat bagaimana kalian bisa menjual properti yang ada di tangan kalian lagi. Sekarang tokoh-tokoh hebat itu sudah tahu bahwa aset milik Grup Agung Makmur sudah direbut oleh keluarga Buana dengan cara curang, tentu saja mereka tidak akan berbicara logika dengan Brian. Keluarga Buana bisa melakukan tindakan licik seperti itu, mereka juga bisa. Lebih dari 20 tokoh hebat ini mewakili lebih dari 20 sumber kekuatan. Sebelumnya, saat mereka beraksi secara bersamaan, bahkan sistem perbankan kota Banyuli saja mampu mereka guncang. Pada akhirnya, kepala bank-bank besar dicopot dari jabatan mereka. Walaupun keluarga Buana adalah keluarga kaya kelas 1, keluarga Buana juga tidak akan berani menyinggung mereka semua pada saat bersamaan. Setelah mendengar kata-kata mereka, Brian sudah hampir muntah darah saking kesalnya. Kalau masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum, dia punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, orang-orang di hadapannya ini jelas-jelas sedang menindasnya dengan kekuatan mereka. Jadi, dia benar-benar tidak berdaya. Tua bangka, aku beri kamu 1 hari untuk mengembalikan uang kami. Kalau kamu nggak mengembalikan uang kami, jangan harap keluarga Buana bisa bertahan di kota Banyuli lagi. Setelah Desta mengucapkan beberapa patah kala itu dengan dingin, dia langsung berbalik dan keluar dari tempat itu bersama tokoh-tokoh hebat lainnya. Saking ketakutannya, tangan dan kaki Brian sudah terasa dingin. Dia menggertakkan giginya dan bertanya dengan tidak rela, Desta, sebenarnya siapa yang menyuruh kalian datang meminta uang kepada keluarga Buana bersama-sama? Dia tahu pasti ada seseorang di balik kejadian ini. Kalau tidak, begitu banyak sumber kekuatan ini tidak akan begitu kompak dan beraksi pada saat bersamaan. Seseorang yang nggak bisa kamu provokasi. Desta menjawab satu kalimat itu tanpa menoleh ke belakang. Kemudian, sosok bayangan kepala keluarga Unima itu langsung menghilang dari aula tersebut.
Orang yang nggak bisa kuprovokasi. Brian menatap ke arah pintu yang sudah kosong. Dengan tatapan kebingungan, dia tidak mengerti siapa yang dimaksud oleh Desta. Namun, satu hal yang dia tahu pasti adalah orang yang mampu membuat begitu banyak sumber kekuatan bekerja sama untuk mendesaknya mengembalikan uang pasti memiliki relasi yang sangat luas dan menakutkan. Bahkan 3 keluarga besar, juga tidak mungkin mampu melakukan hal seperti ini. Kakek, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa kita benar-benar harus mengembalikan uang sebesar lebih dari 4 triliun itu? Tapi, kalau kita sudah mengembalikan uang itu, bagaimana dengan kompleks Prime Melati? Kita masih membutuhkan begitu banyak uang. David melontarkan pertanyaan pada kakeknya dengan cemas. Sementara itu, anggota keluarga Buana lainnya juga menatap Brian dengan cemas, seolah-olah sedang menunggu instruksi dari kepala keluarga mereka. Dana untuk proyek besar kita nggak boleh disentuh. Ini menyangkut kesempatan keluarga Buana untuk memasuki pasar ibu kota provinsi dan berada di level yang sama bahkan lebih tinggi dibandingkan 3 keluarga besar. Brian berkata dengan gigi terkatup, bukankah hanya lebih dari 4 triliun? Kita kembalikan pada mereka. Walau kita harus meminjam pada bank, kita juga harus menyelesaikan masalah kita dengan sekelompok anjing liar itu. Sekarang kalian cepat hubungi bank, sekali pinjam 200 miliar atau 300 miliar. Kumpulkan dana secepat mungkin. Sekarang Brian hanya bisa bertaruh, dia tidak bisa berpikir banyak lagi. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini demi kesejahteraan keluarga Buana. Anggota keluarga Buana segera mengeluarkan ponsel mereka dan menghubungi pihak bank. Tuan Besar, Pak Mos dari Bank Napindo menolak untuk meminjamkan uang untuk keluarga Buana. Bank Sejahtera juga menolak memberikan pinjaman pada kita. Pak Rudi dari Bank Pembangunan nggak mengangkat telepon. Dalam sekejap, satu demi satu kabar buruk dilaporkan pada Brian. Ekspresi Brian langsung berubah menjadi sangat muram. Bab 333 Leander datang berkunjung. Tidak ada satupun dari bank-bank besar itu yang bersedia meminjamkan uang kepada keluarga Buana. Bahkan, para kepala bank tidak memberi mereka kesempatan untuk bernegosiasi. Sebenarnya apa yang terjadi? Keluarga Buana nggak pernah menyinggung pihak bank, kenapa mereka semua nggak bersedia memberi kita pinjaman seolah-olah sudah janjian? Dalam sekejap, sebuah kekuatan besar tak terlihat seakan-akan menyelimuti diri setiap anggota keluarga Buana. Mereka mulai merasa ketakutan. Apa mungkin ada hubungannya dengan orang yang kita singgung itu? Brian menggertakkan giginya, kedua tangannya sudah bergetar dengan kencang. Begitu lebih dari 20 tokoh hebat yang datang menagih utang pergi, bank-bank di kota Banyuli. Langsung memutus pinjaman untuk keluarga Buana. Sebelumnya, saat Grup Agung Makmur mengalami krisis pemutusan pinjaman, mereka masih mentertawakan Grup Agung Makmur. Namun, setelah merasakannya sendiri, mereka baru menyadari betapa menyakitkannya fakta itu. Tak lama kemudian, Brian sudah menerima informasi. Sebelum keluarga Buana menghubungi pihak bank untuk meminjam uang, Jessica, Presidir Bank Banyuli secara pribadi menghubungi para kepala bank dan menginstruksikan mereka untuk tidak memberi pinjaman kepada keluarga Buana. Dengan adanya instruksi dari Jessica, keluarga Buana sudah tidak punya harapan untuk meminjam uang dari bank lagi. Tuan Besar, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nggak lama lagi pemasaran kompleks Prime Melati akan dipasarkan tapi kita malah tertimpa masalah seperti ini. Saat ini, seluruh anggota keluarga Buana sudah panik bukan main. Pandangan mereka semua terpaku pada Brian, menunggu keputusan dari kepala keluarga mereka. Hah, pemasaran. Di saat seperti ini, kalian masih bisa membicarakan tentang pemasaran. Brian berteriak dengan marah, keluarkan dana dari rekening itu terlebih dahulu, lalu bayar utang pada keluarga Unima dan yang lainnya. Setelah krisis ini berlalu, baru kita bicarakan lagi. Saat ini, perasaan keluarga Buana diselimuti kekecewaan. Mereka enggan mengembalikan uang. Namun, selain mengembalikan uang, mereka tidak punya cara lain lagi. Mereka hanya bisa mengeluarkan uang sebesar lebih dari 4 triliun yang mereka peroleh dari keluarga Basagita untuk mengembalikan uang lebih dari 20 tokoh hebat tadi. Pemasaran kompleks Prime Melati yang dijadwalkan sore hari ini juga terpaksa dibatalkan. Setelah keluarga Buana mengembalikan uang mereka, keluarga Unima, keluarga Yendia dan para penagih utang lainnya tidak mempersulit keluarga Buana yang miskin itu lagi. Brian menghela napas lega, walaupun saat mengeluarkan uang sebesar lebih dari 4 triliun itu hatinya terasa sangat sakit,
tetapi bagaimanapun juga uang itu adalah milik keluarga Basagita. Walau sudah nggak punya uang, tapi kompleks Prime Melati milik Grup Agung Makmur tetap ada di tangan kita. Secara keseluruhan, keluarga Buana tetap untung. Dengan adanya kompleks Prime Melati, keluarga Buana masih punya harapan untuk bangkit kembali. Brian berusaha menyemangati dan menenangkan seluruh anggota keluarga Buana, juga menyemangati dirinya sendiri. Ya, paling nggak keluarga Buana masih bisa bertahan hidup. Kali ini, kita sudah merebut seluruh aset milik keluarga Basagita, kemungkinan besar keluarga mereka akan hancur. Kebahagiaan diperoleh melalui perbandingan. Mengingat kondisi menyedihkan keluarga Basagita saat ini, anggota keluarga Basagita merasa sedikit terhibur. Setelah diinfus, Tuan Besar Basagita sudah baik-baik saja dan bisa keluar dari rumah sakit. Begitu kembali ke kediaman keluarga Basagita, mereka langsung mengetahui tentang keluarga Buana didesak untuk mengembalikan uang. Seketika itu pula, anggota keluarga Basagita merasakan adanya secercah harapan lagi. Tuan Besar Basagita meminta Wulan untuk menelepon David, memohon pada keluarga Buana untuk mengembalikan kompleks Prime Melati kepada mereka. David, keluarga Basagita benar-benar sudah menemui jalan buntu. Kakek sudah jatuh sakit. Dengan mempertimbangkan hubungan kita dulu, kamu minta kakek Brian untuk mengembalikan kompleks Prime Melati kepada keluarga Basagita, ya? Enyahlah. Setelah memohon panjang lebar, Wulan hanya mendapat satu kata, enyahlah, dari David. Pria itu benar-benar tidak berhati nurani. Keluarga Buana benar-benar binatang. Mereka hanya tahu menindas pihak yang lemah. Saat keluarga Unima, keluarga Yendia dan yang lainnya memaksa mereka untuk mengembalikan uang, mereka mengembalikan uang dengan patuh. Tapi, saat keluarga Basagita meminta mereka untuk mengembalikan perusahaan kita, mereka malah memperlakukan kita seperti ini. Menghadapi sikap keluarga Buana yang takut pada pihak yang kuat dan menindas pihak yang lemah, benar-benar membuat anggota keluarga Basagita sangat kesal. Mereka mengentakkan kaki mereka dan memaki-maki keluarga Buana. Namun, mereka sudah lupa. Mereka juga memperlakukan Luna sekeluarga dengan cara yang sama. Apa Tuan Besar Basagita berada di rumah? Tepat pada saat keluarga Basagita sedang meratapi situasi yang mereka alami saat ini, seorang pemuda datang berkunjung tanpa diundang. Tuan Muda Lander, melihat Liander yang tiba-tiba datang berkunjung, Wisnu dan Wulan sangat terkejut. Kenapa pria itu datang berkunjung ke kediaman keluarga Basagita? Sepulang ke rumah, Tuan Besar Basagita berbaring di atas tempat tidur dan mendesah, pria tua itu tampak tidak berselera makan. Mendengar kedatangan Liander, dia segera bangkit dari tempat tidur dan memimpin seluruh anggota keluarga Basagita untuk menyambut pria itu. Selamat datang, Tuan Muda Liander, selamat datang di kediaman keluarga Basagita. Tuan Muda Liander bisa datang berkunjung adalah sebuah kehormatan bagi keluarga Basagita. Aku adalah Tuan Besar Basagita. Kalau boleh tahu ada urusan apa Tuan Muda Liander datang mencariku? Tuan Besar Basagita berdiri di hadapan pemuda yang lebih muda darinya puluhan tahun itu dengan penuh hormat. Liander berkata, aku dengar keluarga Basagita tertimpa masalah. Kalau ada yang bisa kubantu, kalian katakan saja. Bab 334 membalas Budel dengan cara mudah. Liander datang untuk membalas budi. Sebelumnya, Ardika mengajukan permintaan yang mengharuskan keluarga Septio mengeluarkan uang sebesar puluhan triliun untuk membel showroom mobil Neptus, lalu menghadiahkan showroom tersebut kepadanya. Setelah Lander menyampaikan permintaan Ardika pada keluarganya, seluruh anggota keluarga Septio menentang hal tersebut. Walaupun keluarga Septelo tidak kekurangan uang, tetapi uang yang mereka miliki juga bukan jatuh dari langit. Mereka tidak bisa memenuhi permintaan Ardika sebesar puluhan triliun itu. Setelah mendengar permintaan Ardika itu, keluarga Septio mendapati Ardika adalah orang yang sangat serakah. Mereka tidak ingin dijerat dan berhubungan dengan orang seperti itu. Karena itulah, keluarga Septio menginstruksikan Liander untuk tetap berada di kota Banyuli dan memikirkan cara untuk membalas budi Ardika, agar mereka tidak perlu berhubungan dengan pria serakah itu lagi. Mendengar keluarga Basagita tertimpa masalah besar, Liander menyadari kesempatannya untuk membalas budi sudah datang. Karena itulah, dia bergegas mengunjungi kediaman keluarga Basagita. Begitu mendengar ucapan Liander, anggota keluarga Basagita sangat senang. Liander adalah tuan muda dari keluarga terkemuka, tetapi dia malah berinisiatif datang berkunjung dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tentu saja hal ini adalah hal baik. Tuan Besar Basagita bertanya dengan senang.
Tuan Muda Liander, apa kami benar-benar boleh meminta bantuan apa saja? Mendengar Tuan Besar Basagita sama sekali tidak berbasa-basi dan langsung mengajukan pertanyaan seperti itu padanya, Lander merasa jijik pada pria tua di hadapannya ini. Tidak salah lagi mereka memang satu keluarga dengan Ardika. Anggota keluarga Basagita juga serakah sama seperti Ardika. Karena sudah berpengalaman, diperas oleh Ardika, kali ini dia sudah lebih berhati-hati. Dia berkata, kamu katakan dulu. Selama bukan mengeluarkan uang sebesar puluhan triliun untuk membeli showroom mobil Neptus dan semacamnya, kalau aku bisa bantu, aku pasti bantu. Kami nggak akan berani mengajukan permintaan seperti itu. Bagaimana mungkin kami serakah seperti Ardika si pecundang itu? Tuan Besar Basagita sudah pernah mendengar dari Wisnu bahwa Ardika meminta Liander untuk menghadiahkan showroom mobil Neptus padanya. Begitu mendengar ucapan Liander, tentu saja dia segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Kemudian, dia menceritakan tentang aset keluarga Basagita yang direbut oleh keluarga Buana. Sampal-sampal keluarga Basagita sudah tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tuan Muda Liander, permintaan kami sederhana saja. Kami hanya ingin keluarga Buana mengembalikan perusahaan properti yang mereka rebut dari Grup Agung Makmur kepada kami. Setelah menceritakan kejadian yang mereka alami, Tuan Besar Basagita baru mengajukan permintaan. Oke, masalah sepele saja itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Liander langsung menelepon Billy, meminta Billy untuk turun tangan meminta keluarga Buana mengembalikan perusahaan kepada Grup Agung Makmur. Tuan Muda Liander, ada satu hal yang nggak kamu ketahui. Perebutan aset Grup Agung Makmur yang dilakukan oleh keluarga Buana didukung oleh 3 keluarga besar. Billy sudah mendengar mengenai kejadian antara keluarga Buana dan keluarga Basagita, jadi dia segera memberitahu Lander informasi itu. Sekarang dia sudah beraliansi dengan 3 keluarga besar, jadi dia mengetahui dengan jelas apa yang mereka lakukan. Liander mendengus dan berkata, kamu beritahu 3 keluarga besar, aku nggak peduli mereka menaruh dendam apa pada keluarga Basagita, tapi kali ini aku tetap harus membantu keluarga Basagita untuk membalas budi mereka. Oke, aku akan menyampaikan hal ini kepada 3 keluarga besar. Billy hanya bisa menyetujui permintaan Liander dan menghubungi 3 keluarga besar. Begitu mendengar Liander turun tangan membantu keluarga Basagita, Dion dan yang lainnya terkejut bukan main. Mereka benar-benar tidak menyangka Ardika sudah menjalin hubungan dengan keluarga Septio Provinsi Aste. Namun, setelah mendengar Billy menyampaikan maksud Lander, mereka baru merasa agak lega. Ternyata Liander hanya ingin membalas budi Ardika. Kelak, apa yang akan mereka lakukan pada Ardika? Liander tidak akan campur tangan lagi. Karena ini adalah instruksi dari keluarga Septio, tentu saja kita harus menjalaninya. Lagi pula, kali ini kita sudah nggak bisa menyingkirkan Ardika dan Luna. Tak perlu waktu lama, Dion dan yang lainnya sudah mengambil keputusan. Awalnya, setelah Luna terbebas dari tuduhan, Kresna dan yang lainnya juga ditangkap, mereka merasa agak kesal. Mengetahui kali ini mereka sudah tidak bisa menyingkirkan Ardika, mereka hanya bisa mencari kesempatan lain lagi. Kalau begitu ceritanya, maka sebaiknya mereka memberikan kesempatan kepada Liander untuk membalas budi dengan mudah. 3 keluarga besar langsung menghubungi keluarga Buana dan meminta mereka untuk mengembalikan perusahaan properti pada Grup Agung Makmur. Oke, aku sudah meminta 3 keluarga besar untuk memberi instruksi kepada keluarga Buana. Nggak lama lagi, perusahaan kalian pasti akan kembali menjadi milik kalian. Liander melambaikan tangannya kepada anggota keluarga Basagita. Dia melakukan panggilan telepon tepat di hadapan anggota keluarga Basagita. Tentu saja semua anggota keluarga Basagita mempercayainya. Terima kasih, Tuan Muda Liander. Terima kasih, Tuan Muda Liander. Tuan Muda Liander adalah penyelamat keluarga Basagita. Tuan Besar Basagita dan yang lainnya sangat senang, mereka terus-menerus berterima kasih pada Liander. Akhirnya, Grup Agung Makmur ada harapan untuk bangkit kembali. Liander menanggapi ucapan terima kasih mereka dengan santai. Setelah mengamati sekeliling sejenak, dia berkata, "Di mana Ardika? Apa dia nggak berada di kediaman keluarga Basagita?" Bab 335 Siapa yang menyuruhmu ikut campur? Tuan Besar Basagita buru-buru berkata, "Sebelumnya, Ardika masih menjengukku di rumah sakit. Apa Tuan Muda Liander ingin bertemu dengannya? Kalau begitu, kami akan segera memanggilnya pulang ke kediaman keluarga Basagita." "Nggak perlu, nanti aku akan menghubunginya sendiri."
Leander tidak ingin berlama-lama di sini melihat Tuan Besar Basagita dan yang lainnya menjilatnya. Dia langsung berbalik dan pergi meninggalkan kediaman keluarga Basagita. Melihat sosok bayangan Leander yang sudah menghilang di balik pintu, Tuan Besar Basagita baru mengalihkan pandangannya. Dia menghela napas dan berkata, "Aku nggak menyangka. Kali ini, Ardika yang sudah menyelamatkan keluarga Basagita." Dalam hati, dia bergumam, "Sudah saatnya aku mengubah caraku memperlakukan Luna sekeluarga." Ardika sudah menjalin hubungan dengan keluarga Septio Provinsi Aste. Pria itu bukan pecundang yang dipandang rendah oleh semua orang seperti dulu lagi. Pantas saja sebelumnya dia mengatakan dengan penuh percaya diri akan membuat keluarga Buana mengembalikan perusahaan. Kala itu, tidak ada seorang pun yang mempercayai ucapannya. Ternyata dia meminta bantuan Leander. Hanya dengan satu panggilan dari Leander, keluarga Basagita sudah terselamatkan. Anggota keluarga Basagita lainnya kagum sekaligus iri pada Ardika. Mereka hanya merasa idiot itu benar-benar beruntung. Hanya secara kebetulan menyelamatkan seseorang, pria itu malah menyelamatkan nona keluarga Septio Provinsi Aste. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Basagita, tak lama kemudian Leander langsung menemukan Ardika yang sedang menemani Luna ke kantor pengacara. Saat menunggu di luar, Ardika melihat Leander bersama para pengawalnya berjalan ke arahnya. "Ardika, kamu nggak perlu mencarikan pengacara untuk istrimu lagi. Kalau masalah seperti ini menempuh jalur hukum, mau tunggu sampai kapan?" Saat berhadapan dengan Ardika, Leander menatap lawan bicaranya dengan tatapan sedikit simpati. Ternyata sebelumnya Ardika hanya berlagak hebat saja. Pria itu berperilaku seolah-olah menganggap remeh uang sebesar 2 triliun. Sekarang, melihat perusahaan istrinya direbut oleh keluarga Buana secara terang-terangan, dia hanya bisa menempuh jalur yang paling tidak efektif ini. Kalau dia benar-benar memiliki kekuatan, apa mungkin keluarga Buana berani merebut perusahaan istrinya? "Apa ada hubungannya denganmu?" Ardika mengerutkan keningnya. Tentu saja dia tahu tidak ada gunanya mencari pengacara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, karena Luna ingin datang ke sini, sebagai seorang suami yang baik, tentu saja dia harus menemani istrinya. Lagi pula, dia juga tidak terburu-buru. Dia memiliki 1001 macam cara untuk mendapatkan perusahaan itu kembali dari tangan keluarga Buana. Leander mendengus, lalu menatap lawan bicaranya dengan tatapan arogan dan berkata, "Aku datang untuk memberitahumu. Aku sudah meminta orang untuk memberi instruksi kepada keluarga Buana. Nanti mereka akan mengembalikan perusahaan kepada keluarga Basagita. Utang budi keluarga Septio padamu sudah terbayar lunas. Kedepannya, kamu nggak boleh menyebarkan tentang kamu sudah menyelamatkan adikku kepada orang luar dan memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan keuntungan. Kalau aku mendapati kamu atau keluarga Basagita memanfaatkan hal ini untuk mencari keuntungan, aku nggak akan mengampuni kalian." Saat mengucapkan dua kalimat terakhir, nada bicara Leander sangat tegas. Tadi, saat berada di kediaman keluarga Basagita, melihat ekspresi dan mendengar ucapan orang-orang itu sudah membuatnya jijik setengah mati. Jadi, dia sengaja mengucapkan kalimat-kalimat itu dengan penuh penekanan untuk memberi peringatan kepada Ardika. Begitu mendengar Leander sudah menginstruksikan keluarga Buana untuk mengembalikan perusahaan kepada keluarga Basagita, amarah Ardika langsung tersulut. "Leander, siapa yang menyuruhmu ikut campur dalam masalah ini? Aku bisa merebut kembali perusahaan istriku sendiri." Awalnya dia berencana setelah mendapatkan perusahaan itu kembali, dia akan mendaftarkan perusahaan itu atas nama Luna. Kalau perusahaan itu didaftarkan atas nama Grup Agung Makmur, anggota keluarga Basagita pasti akan terus membuat masalah. Alih-alih mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik, orang-orang bodoh itu hanya akan menghancurkan perusahaan. Ardika tidak ingin membiarkan nasib Luna ada di tangan orang lain seperti dulu lagi. Dia tidak ingin melihat istrinya dipecat atau dicopot dari jabatan oleh Tuan Besar Basagita sesuka hati pria tua itu lagi. Nasib Luna harus berada dalam genggamannya sendiri. Leander ikut campur dalam masalah ini, sama saja dengan menghancurkan rencananya. Leander mendengus dan berkata, "Ardika, kamu nggak perlu berlagak hebat di hadapanku. Kalau bukan karena bantuan dariku, apa kamu bisa meminta keluarga Buana untuk mengembalikan perusahaan kepada istrimu? Kalau kamu benar-benar hebat, apa kamu perlu datang ke kantor pengacara?" Leander beranggapan Ardika hanya ingin menjaga harga dirinya. Jelas-jelas dia membutuhkan bantuan dariku, tapi dia gengsi untuk mengutarakan hal itu padaku. Leander beranggapan,
Mungkin Ardika menyalahkannya karena tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi malah berkunjung ke kediaman keluarga Basagita terlebih dahulu. Kalau Liander tidak berkunjung ke kediaman keluarga Basagita terlebih dahulu, Ardika akan memiliki kesempatan untuk memamerkan kehebatannya di hadapan anggota keluarga Basagita dan mengatakan bahwa dirinya yang mengatasi keluarga Buana sendiri. Pergi sana, kelak jangan muncul lagi di hadapanku. Setelah berteriak dengan suara rendah dan kesal, Ardika langsung berbalik dan berjalan ke arah lain. Dia sudah malas berbicara dengan orang yang berlagak pandai seperti Liander. Bab 336 Keluarga Septio juga membeli tiket. Berani-beraninya kamu bersikap nggak sopan padaku seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Setelah menarik napas dalam-dalam, Liander baru berhasil mengendalikan api amarahnya yang hendak meluap. Dia mendengus dingin, lalu berjalan pergi. Mempertimbangkan sebelumnya Ardika sudah menyelamatkan adiknya, dia tidak mencari perhitungan dengan pria itu. Setelah keluar dari kantor pengacara, Liander langsung menelepon Sean Septio, pamannya sekaligus kepala keluarga Septio Provinsi Aste. Paman, aku sudah membalas budi Ardika. Hari ini aku akan membawa Rahel kembali ke Provinsi Aste. Liander menceritakan secara singkat, padat dan jelas tentang kejadian yang menimpa keluarga Basagita. Sean adalah ayah Rahel. Setelah mendengar ucapan Liander, dia berkata, kerja bagus, Liander. Tapi, kamu belum bisa kembali ke Provinsi Aste. Paman, kenapa? Tanya Liander dengan bingung. Dia memang ingin tetap tinggal di kota Banyuli. Di kota ini ada Jessica, wanita pujaan hatinya. Namun, Jessica tidak memedulikannya. Setiap hari, wanita pujaan hatinya hanya membantu presidir misterius itu menangani masalah-masalah sepele dengan senang hati. Melihat pemandangan itu, suasana hatinya sangat buruk. Karena itulah, dia baru ingin kembali ke Provinsi Aste. Sean berkata, kamu tahu Thomas, Kapten Tim Tempur Provinsi Denpapan yang baru naik jabatan, kan? Beberapa hari lagi, acara peresmian jabatannya akan diselenggarakan di kota Banyuli. Kalau keluarga Septio ingin mendapat pesanan perlengkapan militer dari Tim Tempur Provinsi Denpapan, kita tetap harus melewati Kapten Thomas. Jadi, Liander, kali ini kamu mewakili keluarga Septio menghadiri acara peresmian jabatan itu. Sean memberitahu Liander alasannya meminta keponakannya itu tetap berada di kota Banyuli untuk sementara waktu. Dalam acara peresmian kali ini, hanya segelintir tokoh publik yang diizinkan untuk berpartisipasi. Satu tiket untuk menghadiri acara ini bernilai 2 triliun. Keluarga Septio Provinsi Aste sudah meminta bantuan relasi mereka untuk membeli satu tiket. Satu tiket 2 triliun. Kapten Thomas benar-benar matre. Setelah mendengar ucapan pamannya, Liander sangat terkejut. Hanya menghadiri sebuah acara peresmian jabatan dan tidak mendapat keuntungan apapun, malah harus mengeluarkan 2 triliun untuk satu tiket. Walaupun belum pernah bertemu Thomas, dalam lubuk hati Liander, Kapten Tim Tempur Provinsi Denpapan itu sudah memberinya kesan yang tidak baik. Dia menganggap Thomas adalah orang yang serakah. Namun, hal yang tidak diketahuinya adalah dia sudah salah paham pada Thomas. Ardika sengaja menetapkan satu tiket bernilai 2 triliun untuk memeras 3 keluarga besar. Hanya segelintir orang yang akan bersedia untuk mengeluarkan uang sebesar 2 triliun untuk menghadiri dalam acara peresmian jabatan. Kebetulan, keluarga Septio Provinsi Aste adalah salah satu dari segelintir orang itu. Sean berkata dengan tidak senang, untuk apa kamu memikirkan hal ini? Kamu hanya perlu menghadiri dalam acara itu, pesanan ini sangat penting bagi keluarga Septio, jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak terduga. Oke, kalau begitu setelah menghadiri acara itu, aku baru pulang. Liander setuju untuk tetap tinggal di kota Banyuli beberapa hari lagi. Di dalam kantor pengacara, melihat Luna keluar dari ruangan, Ardika bertanya, sayang, apa kata Pak Kenji? Kalau dilihat dari situasi sekarang ini, sangat sulit. Ekspresi kecewa tampak jelas di wajah cantik Luna. Jangan khawatir, karena aku sudah berjanji padamu, maka aku benar-benar bisa merebut kembali perusahaan itu. Ayo, kita pulang dulu. Ardika sudah bisa menebak hasil ini. Setelah mengucapkan beberapa patah kata untuk menghibur istrinya, dia langsung melajukan mobilnya, mengantar Luna pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, dia langsung menerima panggilan telepon dari Marco. Tuan Ardika, dengan menginterogasi anak buah Arif, kami sudah menemukan bukti keluarga Buana melakukan pelanggaran hukum.
Marco mengatakan mereka sudah menangkap anak buah sekaligus tangan kanan Arif secara diam-diam. Melalui pengakuan orang itu, diketahui bahwa selama bertahun-tahun ini, Arif memanfaatkan relasinya di dunia preman, menggunakan kekerasan untuk mengancam, mempekerjakan pembunuh bayaran, serta cara-cara kejam lainnya untuk membantu keluarga Buana menekan, bahkan menyingkirkan para pesaing grup Buana. Beberapa anggota keluarga inti keluarga Buana juga terlibat dalam perencanaan hal-hal kotor seperti ini. Beberapa waktu yang lalu, Arif juga yang membawa sekelompok preman keluar kota untuk menangkap Rita dan menyandera orang tua beserta adik laki-laki wanita itu. Di bawah ancaman dan penawaran keuntungan, Rita baru setuju untuk memberikan kesaksian palsu dan menuduh Luna melakukan penggelapan uang. Tuan Ardika, sekarang hanya dengan satu perintah dari Tuan, kami sudah bisa melakukan penangkapan terhadap Arif dan yang lainnya kapan saja. Bagaimana menurut Tuan? Bab 337 Keluarga Buana tidak bisa membalikkan keadaan lagi. Marco sedang meminta pendapat Ardika, dia tidak berani mengambil keputusan secara langsung. Ardika berkata, "Oke, kalau begitu aku akan pergi ke kediaman keluarga Buana. Kamu lakukan persiapan penangkapan terlebih dahulu dan tunggu instruksi dariku." Karena campur tangan Leander sudah mengacaukan rencananya, Ardika memang berencana untuk pergi ke kediaman keluarga Buana setelah mengantar Luna pulang. Sebelum keluarga Buana sempat menyerahkan perusahaan kembali kepada anggota keluarga Basagita, dia harus menyuruh keluarga Buana mengembalikan perusahaan atas nama Luna. "Baik, siap laksanakan perintah Tuan," kata Marco dengan penuh hormat. Setelah memutuskan sambungan telepon, Ardika memberitahu Luna dia akan keluar sebentar. Kemudian, dia langsung melajukan mobilnya keluar dari kompleks Villa Bumantara. Saat ini, suasana di kediaman keluarga Buana sangat muram. Baru saja mengembalikan uang sebesar lebih dari 4 triliun, hati anggota keluarga Buana masih berdenyut sakit. Satu demi satu kabar buruk berdatangan. Baru saja, mereka menerima panggilan telepon dari Dion yang mewakili 3 keluarga besar. Melalui panggilan telepon, Dion meminta Brian untuk mengembalikan perusahaan properti kepada keluarga Basagita. Setelah mendengar instruksi itu, anggota keluarga Buana langsung panik setengah mati. Awalnya, 3 keluarga besar mendukung mereka untuk menyerang keluarga Basagita. Selain itu, 3 keluarga besar menggerakkan relasi secara khusus, mengundang Marco dari kantor polisi provinsi untuk menginterogasi Luna. Kini, bahkan 3 keluarga besar juga sudah berubah pikiran. Anggota keluarga Buana benar-benar merasa dunia seperti akan kiamat. Kita sudah bersusah payah merencanakan semua ini selama setengah tahun. Tapi, apa pada akhirnya semua upaya kita sia-sia saja dan kita nggak bisa mendapatkan apapun. Aku benar-benar nggak terima. Saat ini, waris Buana, ayah David berteriak dengan marah dan histeris. Zamrud Buana, paman sekaligus adik waris mendengus dan berkata, "Memangnya apa gunanya kamu nggak terima? Kali ini, kita sudah menyinggung keluarga-keluarga terkemuka kota Banyuli. 3 keluarga besar juga nggak mendukung kita lagi. Keputusan untuk mengembalikan perusahaan atau nggak sudah nggak ada di tangan kita. Ya, dalam situasi seperti sekarang ini, keputusan sudah tidak ada di tangan mereka." Waris terdiam sejenak, tiba-tiba sebuah ide terlintas dalam benaknya. "Ayah, bagaimana kalau begini? Kita kembalikan perusahaan properti kepada keluarga Basagita, tapi hanya mengembalikan kerangka kosong pada mereka saja. Kompleks Prime Melati kita alihkan ke perusahaan anak grup Perve. Kupikir seharusnya tokoh hebat itu bukan anggota keluarga Basagita, dia nggak akan turun tangan secara langsung menegakkan keadilan untuk sekelompok pecundang itu." Begitu mendengar ucapan waris, mata anggota keluarga Buana lainnya langsung bersinar. Mereka semua beranggapan cara ini bisa dicoba. Setelah ragu sejenak, Brian berkata dengan gigi terkatup, "Oke, kita coba cara ini. Lagi pula, keluarga Buana sudah menemui jalan buntu. Kalau cara ini berhasil, begitu kompleks Prime Melati dipasarkan, keluarga Buana bisa membalikkan keadaan lagi." Keluarga Buana nggak bisa membalikkan keadaan lagi. Begitu Brian selesai berbicara, tiba-tiba terdengar suara dingin seseorang. Kemudian, seorang pemuda melangkah masuk ke kediaman keluarga Buana dengan santai. Di luar villa, para pengawal keluarga Buana sudah tergeletak di lantai dengan tidak berdaya. "Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Melihat pemuda yang tiba-tiba muncul itu, seluruh anggota keluarga Buana langsung marah besar. "Ardika, berani-beraninya pecundang sepertimu membuat keributan di kediaman keluarga Buana.
Biarpun keluarga Buana nggak bisa membalikkan keadaan, kami tetap bisa membunuhmu. Hanya David seorang yang mengenal Ardika. Begitu melihat Ardika, dia langsung berteriak dengan marah. Ardika menantu benalu keluarga Basagita itu. Anggota keluarga Buana tertegun sejenak, lalu mencibir sambil mengamati Ardika dari ujung kepala ke ujung kaki. Ardika, apa anggota keluarga Basagita sudah nggak berani berkunjung ke kediaman keluarga Buana sampai-sampai mengirim pecundang sepertimu untuk mengambil alih perusahaan dari keluarga Buana? Ternyata keluarga Basagita memang sekelompok pecundang. Mereka malah mengirim seorang menantu benalu ke sini. Apa mungkin dia memahami isi kontrak? Semua anggota keluarga Buana mulai tertawa dan mengejek Ardika. Sekarang, hanya saat berhadapan dengan anggota keluarga Basagita, mereka baru berani tertawa liar dan melontarkan ejekan seperti ini. Kebetulan Ardika datang sendiri, mereka langsung menjadikannya sebagai target pelampiasan kekesalan tanpa ragu. Melihat anggota keluarga Buana yang sedang mengejek dirinya, seulas senyum dingin tersungging di wajah Ardika. Silakan tertawa sepuas kalian. Lagi pula, waktu yang tersisa untuk kalian bisa tertawa sudah nggak banyak lagi. Bab 338 membusuk di dalam penjara. Idiot, apa maksudmu? Kamu sedang mengutuk kami. David memelototi Ardika. Sudahlah, David, nggak ada gunanya berdebat dengan orang idiot. Brian melambaikan tangannya dan menyela cucunya. Kemudian, dia menatap Ardika dengan tatapan dingin dan berkata, pulang sana dan beritahu Tuan Besar Basagita, kami akan mengembalikan perusahaan kepada keluarga Basagita, suruh dia tunggu saja. Ardika menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bukan datang mewakili keluarga Basagita untuk meminta kalian menyerahkan perusahaan. David bertanya dengan marah, kalau begitu, untuk apa kamu datang? Mentertawakan kami, mempermainkan kami. Aku datang untuk melakukan transaksi dengan keluarga Buana. Transaksi apa? Brian mengerutkan keningnya. Pemuda yang berada di hadapannya itu hanyalah menantu benalu keluarga Basagita, bahkan keluarga Basagita saja memandang rendah dia. Atas dasar apa dia bisa melakukan transaksi dengan keluarga Buana? Ardika mengeluarkan 2 uang koin bernominal 1000, lalu melemparkannya dengan sembarangan. Uang koin itu tepat mengenai wajah David. Ting! Saat uang koin itu terjatuh ke lantai, suara Ardika pun terdengar. Aku mau membeli grup Perve dengan harga 2000. Bekas hantaman koin tampak jelas di wajah David. Dia mengerang kesakitan, lalu berkata, dasar sialan. Berani-beraninya kamu melemparkan uang koin ke wajahku. Tunggu, kamu bilang apa? Kamu mau membeli grup Perve dengan harga 2000. Apa aku nggak salah dengar? Bukan hanya David, anggota keluarga Buana lainnya juga tercengang setelah mendengar ucapan Ardika. Mereka mengira telinga mereka sudah bermasalah. Kalian nggak salah dengar, uang sudah kubayar, sekarang grup Perve sudah menjadi milikku. Sambil berbicara, Ardika menunjuk uang koin di lantai. Uang itu adalah uang yang dikeluarkannya untuk membeli grup Perve. Tindakan Ardika ini tentu saja tidak berlebihan. Keluarga Buana merebut aset grup Agung Makmur tanpa mengeluarkan sepeser pun. Dia membeli grup Perve dengan harga 2000, boleh dibilang sudah cukup berhati nurani. Setelah tersadar kembali, anggota keluarga Buana menatap Ardika dengan tatapan seperti sedang menatap orang gila. Hanya dengan 2000, kamu mau membeli grup Perve? Apa otakmu bermasalah? Dasar idiot, berani-beraninya kamu mau memeras kami. Saking emosinya, David langsung menerjang ke hadapan Ardika dan berkata, Ardika, dasar sialan. Apa penyakitmu kumat lagi? Cepat pergi sekarang juga. Kelak, Ardika langsung melayangkan sebuah tamparan ke wajah David, sampai-sampai pria itu terpental jauh. Tidak tahu berapa buah giginya sudah copot. Selain itu, sekujur tubuhnya terasa sangat sakit seolah-olah sudah patah tulang. Ardika tidak merasa simpati atas apa yang dialami oleh Wulan. Namun, dia sangat membenci pria bajingan seperti David yang hanya tahu mempermainkan perasaan wanita dan mencari keuntungan dari orang lain. David, orang tua David bergegas berlari ke arah putra mereka dan memapah putra mereka. Kemudian, ibu David menoleh dan berteriak dengan marah, dasar idiot. Berani-beraninya kamu memukul putraku. Hari ini aku akan mencabik-cabik kamu. Selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Brian dan berkata dengan terisak, Tuan Besar, kamu harus menegakkan keadilan untuk cucumu. Brian menatap Ardika dengan lekat. Saking kesalnya, wajah pria tua itu tampak berkedut. Arif,
Tiba-tiba dia meneriakkan nama seseorang. Di antara anggota keluarga Buana, seorang pria dengan ekspresi ganas dan aura yang menakutkan langsung berjalan keluar. Pria ini tidak lain adalah Arif yang mengancam Rita untuk menuduh Luna melakukan penggelapan uang. Awalnya, dia hanya merupakan kerabat jauh keluarga Buana. Karena ada sedikit relasi di dunia preman, dia diterima oleh keluarga kaya kelas satu seperti keluarga Buana ini dan bertugas untuk melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum. Brian menunjuk Ardika dan berkata, "Tangkap idiot itu, hajar dia sampai lumpuh, lalu kirim dia kembali ke kediaman keluarga Basagita dan peringatkan Tuan Besar Basagita si tua bangka itu. Walau kondisi keluarga Buana sedang nggak baik, keluarga kita juga nggak bisa dipermainkan oleh menantu pecundang keluarga kaya kelas 2 sepertinya." "Baik, Tuan Besar." Arif menoleh, lalu berjalan menghampiri Ardika dengan aura membunuh yang kuat. "Ardika, kali ini kami gagal memasukkan istrimu ke dalam penjara karena perencanaan kami kurang sempurna. Setelah melumpuhkanmu, aku akan memikirkan cara untuk memasukkan istrimu dan membiarkannya mendekam di penjara selama beberapa tahun." Dia sangat menyesal karena tidak berhasil memasukkan Luna ke dalam penjara. Begitu mendengar ucapan Arif, sorot mata Ardika langsung berubah menjadi dingin. "Hanya dengan apa yang baru saja kamu katakan, kamu tunggu waktu saja untuk membusuk di dalam penjara." Bab 339 Siapa yang satu pihak dengan kalian? "Hah, kamu, sebelum keinginanmu itu tercapai, aku akan membutakan matamu sekarang juga." Arif adalah orang yang sangat kejam, dia tidak mungkin takut hanya karena ancaman Ardika. Saat berbicara, dia langsung mengarahkan belati ke wajah Ardika. Dor, tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang memekakkan telinga dari arah pintu di belakang. "Ardika, apa yang terjadi? Dari mana asal suara itu?" Saking ketakutan, sekujur tubuh anggota keluarga Buana langsung gemetaran. Mereka belum mengerti apa yang sedang terjadi. Klang, tiba-tiba, belati dalam genggaman Arif terjatuh ke lantai. "Ah, kakiku!" Tubuhnya juga ikut terjatuh ke lantai, dia memeluk kakinya dan berteriak dengan histeris. Bulir-bulir keringat mengalir keluar dari tubuhnya, sekujur tubuhnya tampak bergetar dengan kencang, sangat jelas bahwa dia sangat kesakitan. Kaki Arif sudah tertembak, darah terus mengalir dari bekas hantaman peluru itu. Menyadari orang yang tertembak adalah Arif yang merupakan anggota keluarga Buana, orang-orang lainnya langsung berdiri mematung di tempat dan tampak sangat terkejut. "Lindungi Tuan Ardika." Saat ini, terdengar suara teriakan keras dari arah pintu. Orang pertama yang menerobos masuk adalah Marco dengan menggenggam sebuah pistol. Kemudian, anggota kepolisian lainnya juga mengikutinya masuk ke dalam kediaman keluarga Buana, lalu mengepung Ardika dan melindunginya. Dengan berkeringat dingin, Marco bertanya, "Tuan Ardika, Tuan nggak terluka, kan?" Karena dalam situasi darurat, dia terpaksa menembakkan tembakan itu. Dia tidak bisa membiarkan sang dewa perang dilukai oleh pelaku kriminal saat dirinya juga berada di lokasi kejadian. Jangankan dia, bahkan atasan juga tidak mampu memikul tanggung jawab ini. "Dia nggak akan bisa melukaiku." Ardika menunjuk Arif yang sudah tergeletak di lantai dan berkata, "Tambahkan tuntutan atas penyerangan terhadapku padanya." Awalnya, dengan tindakan-tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh Arif, pria itu belum tentu akan mendekam di penjara seumur hidup. Namun, setelah ditambah tuntutan atas percobaan penyerangan terhadap Dewa Perang, maka sudah bisa dipastikan dia akan membusuk di penjara. "Baik," Marco segera menganggukkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya kepada bawahannya dan berkata, "Tangkap Arif." Sesaat kemudian, Arif langsung diborgol. Di saat seperti ini, pria kejam itu masih berusaha meronta dan berteriak dengan keras. "Atas dasar apa kalian menangkapku? Idiot itu yang memukul keponakanku duluan. Kalau kalian mau menangkap orang, tangkap dia. Apa kalian adalah polisi gadungan? Kalian sembarangan menangkap orang saja. Polisi gadungan, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik." Marco langsung mengeluarkan kartu identitasnya dan menunjukkannya ke hadapan Arif. "Aku adalah Marco dari Divisi Investigasi Provinsi Kantor Polisi Provinsi." Teriakan Arif makin keras. "Pak Marco, kalian sudah salah tangkap orang. Aku adalah anggota keluarga Buana. Kami yang meminta kalian untuk menangkap istri idiot ini. Untuk apa kamu menangkapku?" "Benar, Pak Marco. Kita berada di pihak yang sama. Untuk apa kamu menangkap anggota keluarga Buana?"
Ini sama saja dengan menyerang anggota sendiri. Satu persatu anggota keluarga Buana lainnya ikut berkomentar. Pada saat bersamaan, mereka juga menghela napas lega. Bagi mereka, anggota kepolisian dari kantor polisi provinsi ini dipanggil oleh 3 keluarga besar ke kota Banyuli untuk membantu keluarga Buana menyerang Luna. Tentu saja mereka berada di pihak sama. Marco pasti salah tangkap orang. Diam kalian, siapa yang satu pihak dengan kalian? Setelah berteriak dengan marah, Marco mengalihkan pandangannya ke arah Ardika dan mulai memberi penjelasan kepada Ardika. Tuan Ardika, aku sama sekali nggak ada hubungan dengan keluarga Buana. Tuan jangan salah paham. Melihat pemandangan itu, anggota keluarga Buana membelalak kaget. Mereka bertanya-tanya mengapa Marco begitu hormat pada Ardika. Nggak perlu omong kosong lagi, lanjutkan saja tugas kalian. Ardika melambaikan tangannya. Kalau Marco benar-benar bermasalah, dia pasti sudah mencopot pria itu dari jabatannya. Marco menganggukkan kepalanya, lalu berbalik dan menatap anggota keluarga Buana yang tampak agak cemas itu dengan tatapan dingin. Zamrud. Tiba-tiba, Marco memanggil satu nama dengan suara dalam. Paman David itu menunjuk dirinya sendiri dengan agak bingung dan berkata, "Pak Marco memanggilku. Ada urusan apa? Tangkap dia." Tanpa menunggu Zamrud menyelesaikan kalimatnya, Marco langsung memberi perintah kepada anak buahnya. Begitu mendengar perintah dari Marco, 2 orang anggota kepolisian langsung berjalan ke arah Zamrud. Sebelum Zamrud sempat bereaksi, kedua tangannya sudah diborgol. Bab 340 orang cerdas pandai membaca situasi. Aku nggak terima. Atas dasar apa kalian menangkapku? Atas dasar apa kalian menangkapku? Zamrud yang baru bereaksi langsung berteriak dengan histeris. Anggota keluarga Buana lainnya ketakutan setengah mati. Mereka mengira Marco dan Ardika bekerja saja untuk menjebak Arif dengan melakukan penangkapan pada Arif tepat pada saat dia hendak melukai Ardika. Namun, kenapa Zamrud juga ditangkap? Akhirnya, mereka baru menyadari ada yang tidak beres. Kini, hanya ada satu hal yang melintas dalam benak mereka, yaitu apakah tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh keluarga Buana sudah terbongkar. Marco mendengus dingin dan berkata, "Kamu nggak terima juga nggak masalah. Saat interogasi, aku akan membuatmu menerima kenyataan ini." Dalam sekejap, ekspresi Zamrud langsung berubah menjadi pucat pasi dan berhenti berteriak. Marco adalah anggota kantor polisi provinsi, dia tidak mungkin menangkap orang sembarangan. Karena Marco sudah berbicara seperti itu artinya dia sudah memegang bukti-bukti tindak kejahatan yang dilakukan oleh Zamrud. Saat ini, tiba-tiba Ardika bertanya dengan suara keras, "Brian, apa kamu sudah mempertimbangkan penawaranku untuk membeli grup Perve dengan baik?" Brian sedang menatap Ardika dengan lekat. Begitu mendengar ucapan Ardika, wajahnya tampak berkedut. Brian sedang menatap Ardika dengan lekat. Begitu mendengar ucapan Ardika, wajahnya tampak berkedut. "Bermimpi saja kamu, aku nggak akan menjual grup Perve kepada idiot sepertimu." Dia mengucapkan beberapa patah kata itu dengan gigi terkatup. Dia merasa Ardika sedang memerasnya dan ingin menundukkannya. Ardika tertawa, lalu ekspresinya berubah menjadi muram. "Lanjutkan penangkapan, Ringo." Marco kembali menyebut nama seseorang. Ringo Buana juga merupakan anggota inti keluarga Buana, serta penanggung jawab sebuah perusahaan di bawah naungan grup Buana. Sesaat kemudian, Ringo juga diborgol. Siman Buana, Heru Buana, Waris. Marco menyebut satu persatu nama orang yang akan ditangkap. Setiap kali mendengar Marco menyebut nama seseorang, anggota kepolisian langsung menangkap orang itu. Ayah, paman, serta sepupu David sudah ditangkap. David sendiri sangat terkejut. Semua pria yang merupakan anggota inti keluarga Buana sudah ditangkap. Anggota keluarga Buana yang sebelumnya masih bisa berteriak-teriak dengan arogan, saat ini sudah menutup mulut mereka dengan rapat. Mereka berdiri mendekat dengan satu sama lain dan tampak gemetaran. Mereka takut orang selanjutnya yang akan ditangkap adalah diri mereka sendiri. Orang-orang ini adalah pilar keluarga Buana yang mempertahankan keluarga Buana tetap menjadi keluarga kaya kelas 1. Mereka semua sudah ditangkap. Apa keluarga Buana benar-benar sudah hancur? Seharusnya masih ada orang yang belum dipanggil, kan? Kata Ardika sambil mengalihkan pandangannya ke arah David. Brak, begitu mendengar ucapan Ardika, kedua kaki David langsung melemas. Dia berlutut di hadapan Ardika dan menatap Ardika dengan tatapan ketakutan sekaligus memohon. Marco berkata, "Lapor, Tuan Ardika,
David nggak terlibat dalam perencanaan anggota inti keluarga Buana, juga nggak ada catatan melakukan pelanggaran hukum. Ah, kalau begitu, dia nggak bisa ditangkap, kan? David, sepertinya terkadang menjadi pecundang bukan hal yang buruk. Seulas senyum mengejek tersungging di wajah Ardika. Saat berada di kediaman keluarga Basagita, David, Wisnu dan Wulan selalu mengejeknya sebagai pecundang. Kini, karena David adalah seorang pecundang, dia malah berhasil menghindari ancaman mendekam di balik jeruji besi. Bukankah sangat ironis? Ya, aku adalah pecundang, aku adalah pecundang. Mendengar suara lantang itu, David hanya bisa berlutut dengan tidak berdaya di lantai seperti seekor anjing. Mati, dasar pecundang. Kamu mempermalukan keluarga Buana saja. Kamu nggak pantas menjadi cucuku. Brian menggertakkan giginya dengan kesal. Perilaku David benar-benar membuatnya malu. Selanjutnya giliran siapa? Saat ini, tiba-tiba Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Brian. Ekspresi Brian langsung berubah menjadi pucat, dia tidak bisa mempertahankan posisi berdiri tegaknya lagi dan membungkukkan badannya. Ardika, aku akan menjual grup Perve padamu dengan harga 2.000. Tolong lepaskan aku. Dia tahu, bersikeras meronta di saat seperti ini sudah tidak ada artinya lagi. Kalau dia menolak permintaan Ardika, maka keluarga Buana benar-benar akan hancur. Tuan Besar Buana benar-benar pandai membaca situasi. Ardika menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Marco. Marco berkata, Tuan Ardika, Brian juga nggak masuk dalam daftar penangkapan kami. Sebagai kepala keluarga, Brian pasti tahu tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Namun, pria tua licik ini tidak berpartisipasi dalam hal-hal tersebut secara langsung. Tanpa adanya bukti konkret, pihak kepolisian juga tidak bisa menangkapnya. Begitu mendengar ucapan Marco, tenaga di sekujur tubuh Brian seolah sudah terkuras habis. Dia menjadi sangat lemah dan tidak berdaya. Dia benar-benar ketakutan karena digertak oleh Ardika.